Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG akan melakukan rangkaian penelitian sesar aktif di wilayah Gorontalo. Upaya ini dilakukan demi mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana alam terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana. Megatrust kini menjadi ancaman nyata yang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, tak terkecuali wilayah Gorontalo. Sebagai bentuk mitigasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang dipimpin langsung oleh Rahmat Riono, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG memaparkan langsung potensi dan ancaman megatrust kepada Gubernur pada Senin siang 2 September 2024. Berdasarkan pemaparan yang dilakukan, Triono mengungkapkan bahwa dilihat dari intensitas gempa yang terjadi di wilayah Gorontalo, kemungkinan terjadi megatrust sangat kecil. Rahmat Riono menyebut justru yang perlu menjadi perhatian adalah adanya sesar atau patahan yang ada di sejumlah wilayah Gorontalo. Untuk mengantisipasi terjadinya patahan besar yang dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat, BMKG didukung sejumlah peneliti yang dalam waktu dekat akan mengidentifikasi sekaligus melakukan kajian sesar aktif di seluruh wilayah Gorontalo. BMKG dan tim peneliti akan melakukan kajian di 4 titik di wilayah Kecamatan Pulubala, 1 titik di Desa Ilomata, 2 titik di Desa Pilolalenga Bongomeme, serta di Desa Tabongo dan di Desa Iluta. Semua lokasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dan 1 titik di Kelurahan Donggala, Kota Gorontalo. Di Gorontalo juga ada sesar yang di darat ya. Kalau di laut memang ada megatrust juga di utara Gorontalo. Tapi kami sampaikan ke Pak Gubernur tadi bahwa historicalnya tadi sudah gempa-gempa yang signifikan ya, di atas 7, ada 4 kali gempa di atas 7 yang sudah terilis energinya. Artinya semoga ini tidak menjadi kekhawatiran untuk yang megatrust di Gorontalo menjadi keresahan masyarakat. Justru yang kita akan riset, kita teliti adalah sumber-sumber gempa yang ada di darat, yang juga melewati beberapa kabupaten di Gorontalo ya, ada 3 kabupaten. Kita akan memetakan secara detail patahan atau sesar itu melewati kecamatan, desa-desa mana saja, sehingga ini harapan kami untuk bisa tata ruang nanti untuk rekomendasi ke pemerintah Gorontalo. Dan kami dengan tim dari BMKG, kemudian UGM, Universitas Negeri Gorontalo, ITB, dan BRIN, dan Badan Geologi juga akan melakukan kolaborasi bersama untuk melakukan penelitian sampai insya Allah sampai bulan Desember. Usai menerima pemaparan BMKG, penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyebut akan menindaklanjuti hasil riset yang dilakukan BMKG sambil berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait demi mematangkan langkah-langkah mitigasi yang bakal dilakukan ke depan. Ini sebagai nantinya sebagai dasar kita dari pemerintah provinsi, hasil ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ke depannya dan juga mitigasi resiko apabila nanti terjadi gempa. Tetapi tadi yang disampaikan bahwa dari historical data yang ada sejak tahun 39 gempa-gempa besar yang ada di Gorontalo ternyata banyak sekali, khususnya yang di Gorontalo Utara itu banyak sekali yang sudah energinya sudah lepas gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi tetap kita harus waspada untuk kita bagaimana kita nantinya bisa memitigasi apapun risiko yang akan kita alami ke depan. Kajian sesar aktif di wilayah Gorontalo dilakukan selain memberikan peringatan kepada masyarakat, juga dilakukan untuk dijadikan dasar pada penentuan aturan tata ruang pemerintah daerah. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan ancaman ini, namun diminta tetap waspada dan tetap mengikuti anjuran pemerintah jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Henca Tumilaar, Kompas TV Gorontalo.